Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, berikut ini adalah hasil dari kolaborasi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 pada mata kuliah Diferensiasi Pembelajaran dengan subbab Diferensiasi Produk bersama dosen pengampu Wisnu Nugroho Aji, SPD MPD. Presentasi ini disusun oleh Robi An Nasrullah Wikan Dharma Aji Yayan Antono Okki Wijtan Sultoni Wiranto Lutfi Nur Halimah. Produk dalam konteks pembelajaran adalah buah dari usaha dan kinerja peserta didik yang harus dipresentasikan kepada guru. Diferensiasi pada produk melibatkan variasi hasil pembelajaran setiap peserta didik, di mana tugas dan penilaian dirancang secara beragam tetapi tetap terkait dengan tujuan pembelajaran yang sama. Jenis produk yang dihasilkan dapat berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan lainnya. Produk memiliki nilai penting karena mencerminkan pemahaman dan aplikasi konsep dalam bentuk yang bervariasi, sekaligus menjadi bagian langsung dari kurikulum yang dapat dimiliki oleh setiap murid. Pengetahuan dan cara pemahamannya. Dalam pendekatan ini, guru memiliki dua aspek penting, memberikan tantangan atau variasi untuk mendorong murid, dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih cara ekspresi pembelajaran sesuai keinginan mereka. Pengaturan ekspektasi oleh guru menjadi krusial untuk memastikan bahwa murid memiliki panduan yang jelas dalam mengemukakan pemahaman mereka. Proses diferensiasi produk. 1. Diferensiasi produk apa yang diinginkan. 2. Konten apa yang harus ada pada produk. 3. Bagaimana cara mengerjakannya. 4. Sifat dari produk akhir apa yang diinginkan. Dasar melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kognitif berhubungan dengan kesiapan belajar. Non-kognitif berkaitan dengan minat dan profil belajar. Strategi pembelajaran diferensiasi terdiri atas 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Mendiagnosis kebutuhan peserta didik. 3. Menentukan jenis tugas, individu ataupun kelompok. 4. Menentukan jenis produk. 5. Menentukan alat evaluasi yang sesuai dengan apa yang dibuat. Contoh diferensiasi produk berdasarkan minat siswa. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, peserta didik diharapkan mahir membuat teks prosedur. Maka, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat masing-masing. Terdiri dari 1. Kelompok peserta didik yang menyukai permainan dapat membuat teks prosedur cara membuat layangan. 2. Kelompok peserta didik yang menyukai memasak dapat membuat teks prosedur cara membuat es krim. 3. Kelompok peserta didik yang menyukai dapat membuat teks prosedur cara melukis menggunakan cat minyak. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana teks prosedur sesuai minat dan menjelaskan proses dalam teks prosedur tersebut. Contoh diferensiasi produk berdasarkan gaya belajar peserta didik. Terdiri dari, visual menggali informasi melalui buku dan infografik. Kinestetik menggali informasi melalui lingkungan sosial. Audiovisual menggali informasi melalui media pembelajaran. Peran peserta didik dalam pembelajaran diferensiasi produk. Pemahaman diri, peserta didik perlu menyadari gaya belajar mereka untuk memilih produk pembelajaran yang sesuai. Komunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan guru mengenai preferensi belajar dan memberikan masukan terkait produk pembelajaran. Keterlibatan aktif, peserta didik perlu terlibat aktif dalam menggunakan produk pembelajaran yang disediakan sesuai dengan gaya belajar mereka. Regulasi diri, mengembangkan kemampuan regulasi diri untuk mengakses dan menggunakan produk pembelajaran dengan efektif. Memberikan umpan balik kepada guru tentang efektivitas produk pembelajaran yang digunakan. Kerjasama dalam kelompok, berkolaborasi dengan sesama peserta didik dalam kelompok untuk memaksimalkan manfaat dari produk pembelajaran. Dengan berperan aktif, peserta didik dapat memaksimalkan manfaat pembelajaran dari produk yang beragam, sesuai dengan gaya belajar individu mereka. Sekian pemaparan dari kelompok kami terkait diferensiasi produk. Terima kasih.